Secara nggak sengaja, kulihat bayangan Bambang dan Sekar sedang melakukan hubungan intim. Namaku Cahyo. Aku adalah seorang IT support di salah satu perusahaan asing. Itu adalah perusahaan startup yang kebetulan saat ini aku menjadi karyawan senior di sana. Semua teman-teman kantorku tahu kalau aku adalah pecinta alam. Iya, memang dari sejak kuliah aku suka banget menjelajahi alam. Naik gunung, pergi ke pulau-pulau terpencil, dan menyelusuri hutan-hutan tropis. Hampir semua tempat-tempat indah di Indonesia sudah aku datangi, termasuk gunung-gunung yang terkenal di Pulau Jawa. Sudah aku daki semuanya. Pokoknya aku ini adalah anak alam lah. Bukan hanya itu saja. Kadang-kadang aku juga sering diminta untuk menjadi tour guide untuk rombongan wisata atau pendaki. Dan dari semua perjalanan itu, ada satu perjalanan yang aku sesali, yaitu perjalanan ke Alas Purwo. Jujur, sebelumnya aku memang sudah pernah main ke Alas Purwo, dan semuanya baik-baik saja. Gak ada hal aneh terjadi. Alas Purwo memang tempat yang cocok kalau buat camping di sana. Suasananya tenang, dan kalau kita beruntung, kita bisa nemuin rusa liar di sana. Terus kita bisa selfie. Pertama kali aku ke Alas Purwo, jujur ya, aku nggak percaya sama cerita-cerita mistis di sana. Karena ya sama teman-teman yang lain happy-happy aja di sana. Gak ada hal mistis yang terjadi pada kami. Tapi semua keyakinanku itu sirna dan aku mulai percaya adanya kekuatan gaib di Alas Purwo. Saat aku menemani kedua teman-temanku ke sana. Awal ceritanya gini, sore itu setelah selesai ngebenerin koneksi wifi di kantor, ada dua orang yang menghampiriku. Mereka berdua adalah Skar dan Bambang. Menurut gosip yang aku dengar teman-teman kantor, katanya sih Sekar dan Bambang ini baru saja jadian seminggu yang lalu. Ya menurutku memang mereka serasi. Sekar adalah perempuan yang cantik, seksi, dan cowoknya juga cool. Badannya itu udah kayak binaragawan. Soalnya si Bram ini suka nge-gym. Kalian ada yang dapat gue bantu? Tanya aku. Bambang dan Sekar malah senyum-senyum gitu. Lu berdua kenapa senyum-senyum kayak kesambet? Kata aku. Jadi gini mas, mas pasti udah tahu kan kalau kami ini baru jadian. Nah ceritanya kami mau liburan ke tempat yang agak angker gitu loh. Soalnya kami berdua ini suka banget sama suasana horor. Kata Bambang sambil tersenyum. Ya terus kami berdua mau camping gitu mas, di Alas Purwo. Dan katanya Mas Cahyo pernah ke Alas Purwo kan ya? Tanya Bambang. Ya pernah sih, tapi kayaknya gue sibuk banget nih. Aku udah tahu kalau mereka pasti meminta aku untuk jadi tour guide-nya. Dan kebetulan saat itu aku lagi mager banget. Gini-gini Mas Cahyo, kami ini cuma minta tour guide aja ke sana untuk 1 malam. Dan kami udah siapin bayaran yang lumayan besar nih buat Mas Cahyo. 3 juta mau nggak? Kata Bambang. Dia langsung nembak harga gitu. Duh, kayaknya gue gak bisa deh. Soalnya bener-bener lagi banyak kerjaan banget nih di rumah. Kata aku. Gimana kalau 4 juta? Kata Sekar. Oke deh jadi, jawabku. Tanpa basa-basi lagi aku langsung menyanggupi tawarannya. Lumayan banget kan 4 juta. Singkat cerita kami bertiga pun mengambil cuti di hari yang sama dan untungnya di ACC sama atasan. Kami pun ke Alas Purwo, bukan di hari weekendnya, melainkan di hari-hari biasa. Jam kerja, maksudnya biar gak banyak orang juga di camping groundnya nanti. Pagi sekali kami berangkat dari stasiun Gambir, tujuan kami adalah Banyuwangi. Tentu kami harus bermalam dulu di penginapan, karena sampai ke sana hari sudah mulai gelap. Nah, malamnya di penginapan itu aku langsung mencari informasi sewa mobil karena tidak ada mobil umum yang menuju ke Alas Purwo. Setelah bermalam di penginapan, barulah di hari Selasa kami bertiga berangkat ke Alas Purwo menggunakan mobil charteran. Si pengemudi mobilnya sangat ramah. Dia berbicara dengan logat Jawa yang kental. Dia juga sempat nanya tujuan kami ke Alas Purwo itu mau ngapain. Aku jawab aja mau camping.
Sopir juga bilang kalau main ke Alas Purwo jangan sampai ngomong gegabah, apalagi bertingkah sembarangan. Tentu saja aku sudah paham soal itu dan tidak perlu dikasih tahu. Sepanjang perjalanan, aku memperhatikan si Bambang dan si Sekar itu mesra banget. Ya maklum lah, mungkin ini adalah liburan pertama mereka. Jadi kayak bulan madu aja gitu. Aku sendiri yang memang sudah berumah tangga, biasa saja ngelihat kemesraan mereka berdua. Bodoh amat lah, yang penting dapat 4 juta. Selang beberapa saat, mobil yang kami tumpangi tiba di perhutanan Alas Purwo. Sejauh mata memandang hanya terlihat pohon-pohon besar yang berjajar di pinggiran. Jalan-jalan Alas Purwo juga sudah aspal, jadi nggak ada masalah sepanjang perjalanan itu. Oh iya, tujuan kami adalah Pantai Pancur. Di sana kami akan camping selama 1 malam. Tidak lama kemudian kami pun tiba di pos Rawobendo Alas Purwo. Pos ini dikhususkan untuk kegiatan para turis. Setiap pengunjung harus membayar tiket masuk di pos itu. Setelah membayar tiket, mobil pun melaju kembali. Saat itu hari sudah mulai sore. Kami akan melewati pantai triangulasi terlebih dahulu sebelum tiba di Pantai Pancur. Namun, tanpa diduga-duga, tiba-tiba ada seorang lelaki yang mencegat kami di tengah-tengah jalan. Dari penampilannya dia itu seperti orang gila. Dia benar-benar ada di tengah jalan. Sopir pun injak rem. Dia membuka kaca mobilnya. "Woi, awas, jangan berdiri di tengah jalan," bentak sopir itu. Bukannya menghindar, lelaki itu malah mendekat ke arah kami. Pakaian lelaki itu compang-camping, bahkan kelaminnya juga kelihatan karena celana yang ia gunakan bolong di bagian tengah. Sekar menjadi takut. Dia dipeluk oleh Bambang. Si sopir turun dari mobilnya. Aku dengar orang gila itu teriak-teriak menggunakan bahasa Jawa. "Kanjeng ngerti nih ate kowe kabeh." Begitu katanya. Aku tidak mengerti kenapa dia berkata seperti itu. Ya, saat itu aku menganggap ocehannya adalah omong kosong ya. Karena kan dari penampilannya dia pasti orang gila. Untung saja si sopir berhasil mengusir orang gila itu. Dia masuk hutan sambil berteriak-teriak ucapan kata-kata yang sama. Saat itu aku tanyakan siapa dia. Si sopir juga nggak tahu. Dia nggak pernah lihat orang gila itu di sepanjang jalan Alas Purwo. "Ya udah deh, lanjut aja pak," kataku. Perjalanan pun dilanjutkan. Setelah melewati pantai triangulasi, akhirnya kami tiba di Pantai Pancur. Oh iya, tadi di jalan kami sempat melihat ada beberapa orang berpakaian serba putih. Itu pakaian khas yang digunakan umat Hindu untuk beribadah. Mungkin saja mereka berasal dari Bali. Di Alas Purwo memang ada Pura Luhur Giri Salaka yang dikeramatkan oleh orang-orang Hindu dan biasanya digunakan untuk upacara keagamaan. Kami pun turun dari mobil. Saat kami tiba di sana, matahari sudah tenggelam. Dari sana terlihat Pantai Pancur yang sedang memerah, menyusul akan tenggelamnya matahari. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah membayar sewa mobil, Bambang dan Sekar langsung berlarian menuruni anak tangga yang kebetulan pantainya berada di bawah. Mereka berdua layaknya pasangan suami istri yang sedang bulan madu. Bambang dan Sekar tampak mesra. Mereka berfoto di pantai itu, sementara aku sibuk mendirikan tenda untuk mereka. Kami bawa 2 tenda, satu tenda yang ukurannya besar untuk mereka berdua, sedangkan yang ukurannya kecil itu khusus buat aku. Tenda pun berhasil dipasang. Aku naik ke atas anak tangga untuk mendirikan sholat maghrib. Kebetulan di atas sana ada sebuah musola. Pas aku masuk ke dalam musola itu, kulihat musolanya tampak sepi. Dan hanya ada satu orang laki parubaya yang berpakaian seperti wali songo. Lelaki itu sedang sholat. Aku pun bermakmum pada lelaki itu, dan dia pun langsung mengeraskan bacaan sholatnya. Selesai sholat, aku berzikir sejenak. Sementara lelaki itu masih berzikir di hadapanku. Tak lama kemudian aku beranjak dari musola untuk menghampiri Bambang dan Sekar. Pas aku sampai di pantai, ternyata Bambang sudah membuat api unggun. Entah dari mana dia mendapatkan kayu bakarnya.
Sekar dan Bambang mengeluarkan makanan yang mereka bawa dari rumah, seperti sosis dan mie instan. Mereka juga membawa berbagai cemilan, sedangkan aku mengeluarkan makananku sendiri dari dalam tas berupa mie instan. Kami pun makan malam di sana. Malam pun semakin larut. Aku masuk ke dalam tenda, sementara Sekar dan Bambang masuk ke tenda mereka. Aku tidak peduli apa yang akan mereka lakukan di dalam tenda itu. Bodoh amat lah, yang penting dapat 4 juta. Entah kenapa malam itu aku tidak bisa tidur. Padahal suasananya sangat mendukung. Cuacanya dingin dan terdengar suara ombak sayup-sayup. Karena tidak bisa tidur, aku pun membuka sleting tendaku dan melongokkan kepala keluar tenda. Secara nggak sengaja, kulihat bayangan Bambang dan Sekar sedang melakukan hubungan intim. Lampu tenda mereka masih menyala, sehingga bayangannya terlihat sangat jelas. Aku langsung menutup kembali pintu tenda aku dan mencoba untuk memejamkan mata. Suara mereka benar-benar mengganggu. Ku coba menutup kedua telingaku, tapi erangannya masih terdengar. Dan gak lama kemudian ku dengar mereka berdua berteriak. Itu seperti orang yang ketakutan. Segera aku buka pintu tenda dan mengecek tenda mereka. Kulihat pintu tenda mereka masih tertutup rapat. Tapi aku tidak lagi melihat bayangan mereka. Buru-buru ku buka pintu tenda dan ternyata mereka menghilang. Sedangkan baju dan pakaian dalam mereka masih tergeletak di dalam tenda. Aku panik, lalu berteriak memanggil nama mereka. Ku ambil senter dari dalam tenda, lalu kusorotkan ke pasir. Dan di atas pasir ada jejak kaki. Aku yakin itu pasti jejak kakinya Bambang dan Sekar. Segera aku ikuti jejak kaki itu, ternyata mengarah ke anak tangga. Dan di atas anak tangga itu kulihat ada kembang melati yang berserakan. Aku yakin ini adalah sebuah petunjuk. Dengan memberanikan diri, ku ikuti taburan kembang melati itu. Dan semakin aku ikuti, aku makin masuk ke dalam hutan alas Purwo. Sekelilingku gelap sekali, tapi dengan cahaya senterku, aku masih bisa melihat taburan melati itu di atas tanah. Aku tak henti berteriak memanggil nama mereka berdua. Sialnya, tidak ada tanda-tanda keberadaan Bambang dan Sekar. Kulirik jam tangan, ternyata sudah jam 1 dini hari. Kemana mereka? Bambang dan Sekar pasti diculik. Dan pasti yang nyuliknya ini bukanlah manusia. Aku masih mengikuti taburan bunga melati itu. Kusorotkan senterku ke batang-batang pohon. Samar-samar kulihat ada segerombolan orang berpakaian serba putih. Mereka pasti mau beribadah di pura. Buru-buru ku hampiri mereka. Maaf pak, apakah bapak lihat ada 2 orang lewat sini? Tanyaku pada salah satu dari mereka. Anehnya, si bapak itu enggak menjawab sama sekali. Dan dia terus berjalan mengikuti rombongan. Gak lama kemudian mereka semua berhenti dengan serentak. Aku masih memperhatikan tingkah mereka. Lalu kepala mereka semua tiba-tiba berputar. Itu putarannya itu gak wajar. Mutar sampai ke punggung. Kalau misalkan manusia normal, pastilah sudah mati kalau kepalanya berputar kayak gitu. Mata mereka melotot semua. Aku kaget dan langsung lari terbirit-birit. Mereka pasti bukan manusia, karena manusia tidak bisa memutar kepalanya sampai ke punggung. Aku yakin mereka itu adalah makhluk halus penghuni alas Purwo. Aku lari sekuat tenaga tanpa arah dan tujuan, menjauh dari mereka semua. Cahaya senterku tak mampu menyerai jalan karena semakin lama hutan ini semakin berkabut. Aku merasa semakin tersesat di hutan ini. Setelah beberapa saat lari tanpa arah, aku pun mulai kelelahan. Aku berusaha untuk mencari kembang melati tadi, tapi kok nggak ada. Aku pun melanjutkan perjalanan entah mau kemana. Sekitar 30 menit berjalan, kulihat sebuah gua. Dari dalam gua itu ku dengar suara orang yang meminta tolong. Aku sangat kenal suaranya. Itu adalah suara Sekar.
Buru-buru aku hampiri gua itu dan pas aku masuk ke dalam gua, anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya melihat banyak sekali sesajen, kembang melati, dan sebuah batu yang dibungkus menggunakan kain berwarna putih. Pemandangan itu sangat mistis dan mengerikan. Aku berteriak memanggil-manggil nama Bambang dan Sekar, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Aku curiga kalau yang teriak barusan tadi bukanlah Sekar, tapi makhluk halus yang menyerupai Sekar. Karena takut, aku pun langsung keluar dari dalam gua itu. Dan pas aku keluar dari dalam gua, ternyata ada seorang laki-laki parubaya. Aku kenal lelaki itu. Dia yang kutemui di musola. Buru-buru aku meminta tolong pada lelaki itu, tapi tatapannya datar. Dia menoleh ke wajahku dan berkata, "Kedua temanmu itu sudah membuat penghuni Alas Purwo ini marah." Begitu kata si lelaki. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Tolong temukan teman-teman saya. Aku memohon pada lelaki itu. Kamu pergi saja ke arah barat. Nanti kau akan menemukan mereka di sana. Dan ingat, apapun yang terjadi, saranku, jangan menoleh ke belakang. Teruslah jalan sampai menemukan teman-temanmu di sana, kata bapak itu. Pas aku menoleh lagi, si lelaki tadi, ternyata dia sudah hilang entah kemana. Aku benar-benar kaget, padahal barusan dia masih ada di sampingku. Tanpa pikir panjang lagi, aku menuruti perkataannya. Aku mulai berjalan ke arah barat, entah apa yang akan aku temui di sana. Semoga saja lelaki tadi benar kalau aku bisa menemukan Bambang dan Sekar. Sekitar 20 menit kemudian, aku mendengar suara langkah seseorang mengikutiku. Aku ingat pesan si lelaki parubaya tadi. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Anehnya, saat aku berhenti, suara kaki itu juga berhenti. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menyapaku dari belakang. "Cahyo, Cahyo." Begitu sapaannya. Itu suara lelaki yang sangat mengerikan. Aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang dan terus berjalan ke arah barat. Aku mendengar suara langkah kaki itu semakin banyak. Itu seperti rombongan orang yang mengikutiku. Jujur, saat itu aku semakin takut saja. Sekuat tenaga aku pun lari. Aku tidak peduli dengan rombongan orang yang terus mengikutiku. Sekitar 20 menit berlari, tenagaku semakin terkuras. Kemudian, dari kejauhan aku melihat ada sebuah rumah panggung. Aneh banget. Kenapa ada rumah di tengah-tengah hutan kayak gini? Tampak dari jendela rumah itu sebuah lampu cantik dan bayangan wanita yang berlalu lalang. Entah kenapa aku yakin kalau rumah itu adalah rumah warga. Apa salahnya kalau aku bertanya ke penghuni rumah itu? Siapa tahu ada petunjuk. Aku pun langsung menghampiri rumah tersebut. Beberapa kali aku mengetuk pintu, kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat. Gagang pintu berputar tanda ada yang membukakan pintu. Tampaklah seorang wanita muda yang amat cantik. Ia mengenakan baju kebaya dan kain batik. Wanita itu tersenyum dan menyapa aku dengan sangat ramah. "Ada apa ya, Mas?" tanya wanita itu. "Maaf Mbak, saya mau tanya. Apa Mbak lihat ada dua orang yang melintas di sekitaran sini?" tanya aku. "Oh, dua orang yang telanjang itu ya Mas?" tanya wanita itu. Iya, itu teman-temanku. Wah, tadi sempat mampir di rumahku dan sekarang lagi pergi sama bapak. Kata bapak sih nggak akan lama Mas, tunggu aja dulu di sini. Pasti nggak akan lama kok, kata wanita itu. Dia pun mempersilahkanku untuk masuk. Ternyata nama wanita itu adalah Bella. Dia memperkenalkan dirinya sendiri. Bella ini sangat ramah dan cantik. Ada tai lalat di pipi sebelah kanannya. Itu jelas saja menambah kesan cantiknya. Bella muncul membawa makanan ringan dan teko air kecil. "Silahkan Mas," kata Bella sambil tersenyum. "Iya, terima kasih Mbak. Kalau boleh tahu,
bapaknya Mbak ini pergi kemana ya? Nah itu mas, saya nggak tahu. Tunggu aja lah mas. Bapak dan dua teman mas itu juga pasti balik lagi ke sini. Aku pun manut saja, karena saat itu malam memang sudah sangat larut. Bella pamit ke kamarnya untuk tidur. Dia juga memberiku bantal untuk istirahat. Setelah Bella masuk ke dalam kamarnya, seketika aku teringat rombongan orang yang mengikutiku tadi. Apakah mereka sudah pergi? Karena penasaran, ku intip dari balik jendela. Betapa terkejutnya saat kulihat ada banyak orang yang berdiri di halaman rumah Bella. Mereka semua berwajah pucat, bajunya putih, semua celananya juga putih. Siapa orang itu? Aku benar-benar takut. Buru-buru ku baringkan badan dan coba untuk tidur. Entah beberapa lama aku tidur, yang jelas pas aku bangun hari masih gelap. Aku cek jam tanganku, ternyata jam 12 malam. Itu berarti aku tidur kebablasan. Aku mengecek sakut celana dan sialnya, ternyata HP ku tertinggal di tenda. Perlahan aku bangun dan menghampiri kamar Bella. Aku ketuk pintu kamarnya, tapi tidak ada jawaban. Malah aku dengar suara wanita yang bernyanyi menggunakan bahasa Jawa. Itu sangat mengerikan. Akhirnya, kuintip dari celah bilik kamarnya, dan di sana tampaklah sosok wanita bertubuh besar. Dia menggunakan jubah warna putih, rambutnya panjang sekali sampai menyentuh lantai. Entah apa lagu yang dia lantunkan, yang jelas wanita itu pasti bukan si Bella. Sosok itu membalikkan badan dan kulihat wajahnya yang membusuk penuh dengan belatung. Aku berteriak lari ke dapur. Ternyata di dapur kudapati banyak sekali sesajen. Aku keluar dari rumah itu melalui pintu dapur. Kemudian berlari sekuat tenaga. Dan lagi-lagi saat aku lari, aku mendengar suara seorang menyapaku dari belakang. Cahyo, Cahyo. Aku tidak peduli. Siapa yang ada di belakangku? Aku terus lari sekuat tenaga. Dan beberapa saat kemudian, seketika aku berhenti karena aku melihat kejadian yang sangat aneh di depanku. Itu adalah sebuah rumah panggung mirip Bella. Ternyata semakin aku lari rasanya semakin disesatkan saja. Dan aku hanya berputar-putar di satu tempat. Tampak dari jendela rumah itu sosok kuntilanak yang sedang memandangiku. Segera aku lari menjauh dari rumahnya Bella. Saat sedang lari sekuat tenaga, di antara pohon-pohon besar, kulihat Bambang dan Sekar berjalan telanjang bulat masuk ke dalam kegelapan. Mereka berdua dikawal oleh dua makhluk bertubuh besar dan tinggi. Bahkan tingginya sampai melebihi batang pohon. Dua makhluk raksasa itu membawa Bambang dan Sekar masuk ke dalam kegelapan. Dan mereka menghilang gitu aja. Aku berusaha mengikuti mereka, tapi entah kenapa tiba-tiba kedua kakiku tergelincir dan aku seperti masuk ke dalam jurang. Tubuhku menggelinding dan sesekali menghantam pohon. Aku mengaduh kesakitan. Untung saja saat itu aku masih sadar, tapi rasanya tubuhku tak sanggup lagi untuk bangun. Dan saat itu juga aku lihat gerombolan orang berwajah pucat mengelilingiku. Mereka semua menatapku dengan tatapan datar. Dari kerumunan itu muncul 4 orang yang membawa keranda mayat. Mereka memasukkanku ke dalam keranda itu. Aku sama sekali tidak bisa berontak. Entah kemana mereka akan membawaku. Keranda itu ditutup dengan kain warna putih. Aku tidak bisa melihat apapun. Dan dari dalam keranda, ku dengar suara perempuan bicara dengan bahasa Jawa. Mulih, niatmu apik. Begitu kata suara perempuan itu. Kalimat itulah yang terakhir aku dengar. Entah apa yang terjadi saat itu, aku benar-benar tidak sadarkan diri. Dan saat siuman, aku sudah ada di pinggir jalan. Warga mengerumuniku. Tak lama kemudian ambulan datang.
dan mereka membawaku ke rumah sakit. Bambang dan Sekar ditetapkan sebagai orang hilang dan tidak pernah ditemukan kembali. Aku mendengar sebuah mitos, katanya gak sedikit orang yang dibawa masuk ke alam jin Alas Purwo. Bisa jadi Bambang dan Sekar juga masih hidup sampai sekarang, tapi mereka hidup di alam jin.